Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di renungan harian HKBP Bandung Reformanda. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami dari malam hingga pagi ini. Kau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami Tuhan. Bapa, Engkau tahu sebenarnya kami akan mendengarkan renungan. Biarlah Engkau yang menuntun kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari 21 Agustus 2026 terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini, jangan jemu-jemu berbuat baik. Bapak Ibu dan Aposo yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, berbuat baik tidak selalu mudah. Kadang kita sudah menolong, tetapi tidak dihargai. Kita sudah bersikap baik, tetapi justru dibalas dengan kejahatan. Kita sudah berusaha melayani Tuhan, tetapi hasilnya seolah-olah tidak terlihat. Dalam keadaan seperti itu, kita bisa merasa lelah dan berkata, untuk apa saya terus berbuat baik? Paulus di sini memberikan nasihat yang sangat jelas. Janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Artinya, sebagai orang percaya, kebaikan kita tidak boleh bergantung pada bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kita berbuat baik karena kita telah terlebih dahulu menerima kasih dan kebaikan Tuhan. Seringkali kita berbuat baik karena mengharapkan penghargaan. Ketika penghargaan tidak datang, justru kita malah disakiti. Semangat kita pun jadi hilang. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa kebaikan kita tidak selalu harus mendapatkan balasan dari manusia. Mungkin orang lain tidak melihat apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan melihat. Karena itu jangan berhenti menolong sesama kita, jangan berhenti melayani, jangan berhenti menguatkan orang lain, karena kita merasa tidak dihargai. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita tentu mudah. Tantangannya adalah tetap berbuat baik kepada orang yang menyakiti, mengecewakan, atau tidak menghargai kita. Bukan berarti kita membiarkan diri terus-menerus diperlakukan tidak benar. Tetapi kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kadang kita berpikir bahwa berbuat baik harus melalui sesuatu yang besar. Padahal kebaikan dapat dimulai dari hal sederhana, misalkan mengucapkan kata-kata membangun, menolong anggota keluarga, mengunjungi orang yang sedang susah,
melayani Tuhan dengan kesetiaan. Jemaat yang sudah berjanji di kemah keluarga untuk menepati janjinya di hadapan Tuhan. Orang mungkin tidak rutin membaca Alkitab, tetapi mereka dapat membaca kehidupan kita. Ketika kita tetap sabar, tetap mengasihi, tetap menolong, tetap melakukan yang benar, orang lain dapat melihat karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, jangan sampai dunia membuat kita kehilangan semangat untuk berbuat baik. Kita bukan dipanggil hanya untuk menjadi orang yang percaya kepada Kristus, tetapi kita menjadi orang yang menunjukkan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Ada saatnya kita lelah dan kecewa berbuat baik. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Mari kita terus berbuat baik kepada keluarga, kepada jemaat, kepada sesama, bahkan kepada mereka yang mungkin tidak menghargai kita. Jangan ukur kebaikan berdasarkan respon manusia. Ukurlah kesetiaan kita berdasarkan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu, agar kami jangan jemu-jemu berbuat baik. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami mudah lelah, kecewa, dan berhenti berbuat baik ketika kebaikan kami tidak dihargai. Ajarlah kami untuk tetap memiliki hati yang tulus, sabar, dan penuh kasih. Berikan kami kekuatan untuk terus melakukan yang benar, menolong mereka untuk membutuhkan, mengasihi sesama, mengampuni dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami agar kebaikan yang kami lakukan bukan untuk mencari pujian manusia, tetapi sebagai ungkapan syukur atas kasih dan kebaikan-Mu kepada kami. Berkatilah keluarga kami, pelayanan kami, biarlah kehidupan kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akhir renungan kita hari ini dengan berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.